diberikan kepada saya. Dari tadi saya di belakang heboh sekali. Materi yang diberikan oleh Pak Anton ternyata luar biasa, yang insya Allah nanti akan membekali kita di lapangan. Saya hanya akan menambahi bahwa tidak ngasih materi, tapi saya hanya akan bercerita. Setuju Bapak Ibu? Karena jam segini jam ngantuk. Kalau dikasih cerita tambah ngantuk. Tidak seperti itu. Cerita ini hanya sekitar seperempat jam saja. Insya Allah nanti Bapak Ibu menyimpulkan dari apa yang saya ceritakan, insya Allah akan merubah pola pikir Bapak Ibu untuk bisa menangkap peluang yang ada. Contoh peluang hari ini adalah biokristalin. Nanti setelah cerita saya selesai, Bapak Ibu pasti akan menyimpulkan bahwa ternyata inilah peluang. Siap? Saya akan ceritakan bahwa ada suatu perusahaan yang hebat luar biasa, perusahaan Amerika Bapak Ibu. Perusahaan yang bergerak di bidang apa? Produksi alat pakaian dalam. Luar biasa, perusahaannya sudah besar dan terkenal. Pada suatu hari ngundang marketing handalnya. Ada beberapa marketing handal dipanggil oleh pemilik perusahaan atau direktur utamanya memanggil, para marketing kumpullah di sini, ada meeting seperti ini. Akhirnya dari pemilik perusahaan adalah melihat satu orang yang paling potensi menurut pemimpin atau pemilik perusahaan. Namanya si A. Nah, dengan keahlian si A di perusahaan itu, maka si A ditunjuk untuk ditugaskan Bapak Ibu sekalian. Karena perusahaan tersebut perusahaan pakaian dalam, terutama adalah produksi BH, maka si A akan diperintahkan, diutus untuk datang mempromosikan di suatu negara. Mana itu? Adalah negara Afrika. Singkat cerita, si A diterbangkan sampai negara Afrika. Setelah turun dari bandara, beliau tetap membawa sampel produksinya yaitu BH. Dibawa dan survei ke lapangan, ke masyarakat sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kebetulan lagi ada pesta pora di suatu daerah sana, yaitu para ibu-ibu sedang menari bersama-sama di sana. Apa yang si A lihat, yang diutus tadi, yang si A lihat adalah di sana, apa yang dia lihat itu adalah lagi menari heboh dan semua tidak pakai BH Bapak Ibu. Apa yang di dalam pikiran si A tersebut Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Si A langsung bilang, waduh, kalau kayak gini bagaimana saya mau menawarkan BH? Sedangkan di negara ini tidak ada yang pakai BH. Itu pikiran si A. Sehingga si A langsung melihat tarian sampai selesai, baru dia duduk termenung. Bagaimana saya harus menawarkan, sedangkan mereka tidak memakai BH semuanya. Sehingga si A nelpon Pak Bos. Pak Bos, ini saya mengabarkan dari Afrika. Ya, bagaimana sih A? Bagus, sukses, berhasil di sana. Ini Pak Bos, kita tidak bisa menawarkan BH di sini Pak Bos. Karena apa? Mereka tidak pernah pakai BH. Betul nggak? Si A tidak salah, karena memang di sana tidak memakai BH. Laporan seperti itu. Akhirnya Pak Bos bingung. Waduh, berarti BH nggak masuk di sana. Ya sudah, kamu pulang saja, terbang. Akhirnya pulanglah ke perusahaannya. Jadi si A dalam peluang melihat peluang di situ, si A menutup diri. Karena apa? Dia tidak pakai BH, berarti si A tidak akan bisa menawarkan BH. Itu dalam pikiran si A. Akhirnya Pak Bos termenung lagi. Ini produksinya luar biasa banyak. Kalau nggak dilepas ke negara-negara sana, berarti produksi numpuk, ya kan? Akhirnya panggil lagi si B, sales yang kedua.
Si A berarti gagal, tidak bisa menjual satu pun, betul nggak? Panggillah si B. Si A ini udah gagal, sampai sana tidak bisa menjual. Sekarang kamu saya tugaskan ke sana. Akhirnya si B ditugaskan, singkat cerita terbanglah ke Afrika. Setelah sampai sana, lagi ada pesta pora juga, lagi rame-rame, berdansa bersama-sama, dan di situ tidak pakai BH semua. Apa dalam pikiran si B? Kira-kira si B langsung bilang, wow, luar biasa ini. Apanya? Peluangnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka belum memakai BH, sedangkan produk yang dibawa adalah BH, sehingga peluang besar untuk bisa meyakinkan mereka pakai BH. Setuju Bapak Ibu? Ternyata apa yang terjadi? Setelah terkagum-kagum melihat penarian mereka, sehingga si B, oke, luar biasa, ini pasti kaya ini. Ini perusahaan pasti omsetnya besar ini. Akhirnya setelah selesai, menemuilah orang-orang di situ dan mempraktekannya, mendemokannya, memakai BH bagaimana, diajari memakai BH, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Sama dengan biokris tadi, didemokan, dipraktekkan manfaatnya seperti itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya, oke, mereka pada ngambil satu-satu, pada beli satu-satu. Teleponlah ke perusahaan si B kepada pemilik perusahaan atau Pak Bos. Pak Bos, iya, bagaimana? Berhasil di situ? Berhasil Pak Bos. Bingung Pak Bos. Kemarin yang si A di sana dia bilang langsung gagal total, nggak bisa memasarkan. Tetapi beda dengan si B. Setelah sampai sana ternyata ngabarinya adalah berhasil. Akhirnya Pak Bos tanya, bisa berhasil? Iya, ini sudah ngambil satu-satu dari sekian ratus orang. Kirim lagi Pak Bos sebanyak-banyaknya. Kirim lagi itu kan. Di situ mulai semua memakai BH. Akhirnya terjadilah transaksi terus-menerus rutin. Omsetnya besar apa besar? Perusahaan kaya nggak? Salesnya kaya nggak? Itu yang ada dalam pikiran, pola pikir masing-masing. Si A berpikiran tidak ada peluang, tetapi si B melihat yang tidak memakai BH, itulah peluang. Maka yang berhasil siapa? B dan perusahaannya. Itu sekilas cerita saja. Semoga Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa ini ada di Kristali. Bagaimana cara saya menangkap peluangnya ini, menolak atau menangkap tergantung panjenengan sendiri. Setuju Bapak Ibu? Oke. Terus selanjutnya cerita sudah selesai, sebenarnya ada, tapi waktunya ini karena hampir isoma, kurang berapa menit Pak?